Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Dikutip dari Corsetimoto, Paul Espargaro tampaknya khawatir dengan nasibnya di musim depan, dikarenakan sampai saat ini ia belum mendapatkan tawaran dari tim lain. Usai Joan Mir dikabarkan akan menggantikan dirinya di tim Honda. Semua pembalap ingin memperbarui dan melanjutkan di MotoGP, karena itu adalah pekerjaan dan mata pencaharian kami, sama seperti orang lain. Ketika saatnya tiba untuk kontrak, ada kegugupan tertentu dan kesalahan dibuat dari kecemasan. Menjelang seri ke-7 GP Prancis, Brad Binder menempati peringkat ke-8 dalam klasemen dengan mengantongi 48 poin. Ia pun berbicara mengenai pertukaran data antar pembalap KTM guna meningkatkan performanya di balapan Prancis mendatang. Kami melihat semua data dan informasi dari pembalap lain, tapi saya berusaha untuk tidak terlalu detail melihatnya. Jika seseorang mencoba sesuatu yang benar-benar berbeda, mereka memberitahu saya dan kami akan memeriksanya. Tim saya mengendalikan segalanya. Mereka merangkum poin terpenting dan saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan. Marc Marquez mengaku pernah berpikir atau berencana untuk pensiun dari balap MotoGP. Ini berhubungan dengan cedera serius yang dialaminya saat tragedi di Jerez yang membuatnya harus beristirahat hingga sekitar 10 bulan, dan saat setelah crash di Mandalika yang membuat cedera saraf matanya kambuh. Ada saat-saat ketika saya berpikir untuk berhenti. Saya memikirkannya tahun lalu, ketika sulit bagi saya untuk kembali di musim semi, dan tahun ini setelah musim gugur di Mandalika yang membangunkan lagi masalah penglihatan saya. Joan Mir dan Marc Marquez bisa jadi rekan tim di MotoGP pada musim depan jika Suzuki benar-benar mundur dari MotoGP dan Joan Mir jadi bergabung dengan Honda. Kepada Corsetimoto, Joan Mir mengaku tidak takut seandainya dirinya menjadi rekan setim dari Marc Marquez. Mari kita lihat, saya yakin itu mungkin yang terbaik dalam sejarah. Tetapi menjadi mitra Marc tidak akan mengintimidasi saya. Tidak, saya yakin tidak. Ya, saya berjuang untuk menang. Anda perlu tahu bagaimana melewati masa-masa sulit. Saya tidak menang sepanjang musim lalu dan tidak ada yang terjadi, bahkan dalam 6 balapan yang kami lakukan tahun ini. Tetapi saya melakukan beberapa balapan yang bagus. Saya berjuang untuk posisi di kejuaraan dunia. Meskipun belum mengeluarkan pernyataan resmi, Suzuki sudah berencana meninggalkan kejuaraan dunia MotoGP pada akhir musim 2022 nanti. Praktis Dorna Sport menggantikan posisi Suzuki dengan pabrikan lain, sehingga jumlah merek tetap 6. Dikutip dari Motorsport, calon tim yang akan menggantikan posisi Suzuki di grid MotoGP yakni GasGas. GasGas adalah tim pabrikan di kejuaraan dunia MXGP. Kedua pembalap mereka saat ini berada di 3 besar Moto3, serta merebut sejumlah podium di Moto2. Reputasi GasGas meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir di balap motor dunia saat ini, yang ikut dalam ajang Rally Dakar. Dikutip dari Corsetimoto, tim Leopard Racing dikabarkan ingin menjadi tim satelit dari tim Aprilia di MotoGP.
Meskipun ada beberapa penolakan internal, tim Flavio Becca menegaskan minatnya di MotoGP. Tetapi itu semua tergantung pada keputusan Dorna. Leopard Racing dapat membanggakan tidak hanya pada fondasi keuangan yang kuat, tetapi juga pada prestasi bergengsi di kelas bawah. Pada 2015, ia memenangkan gelar Moto3 bersama Denny Kent. Pada 2017 bersama Joan Mir. Pada 2019 bersama Lorenzo Dalla Porta. Dan di musim 2022 ia bermain bersama Dennis Foggia melawan tim Gas-Gas Aspar. Keputusan Suzuki membuat semua orang terpesona. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Saya berharap itu akan digantikan oleh rumah besar lainnya. Kami ingin mencari pasangan tim satelit dan jika ada tersedia kami akan bersedia melakukannya. Asalkan dilakukan dengan cepat. Sembilan hari setelah GP Jerez, situs web motorsportmagazine.com melaporkan bahwa pembalap pabrikan Ducati Pecco Bagnaia menggunakan ban di bawah angin secara ilegal selama 25 putaran. Singkat cerita, Ducati menang dengan curang. Diketahui bahwa tekanan ban minimum yang boleh digunakan pada MotoGP adalah 1,9 bar untuk slick depan dan 1,7 bar untuk slick belakang. Di Moto2 1,5 bar diperbolehkan di belakang. Selain Pecco, motorsportmagazine.com juga mengklaim ada 3 nama besar pembalap lain, yaitu pembalap ramak Ducati Jorge Martin, Alex Rins, serta Andrea Dovizioso. Sebastian Risi dari KTM Factory Racing memberikan komentarnya. Ini adalah topik yang sulit. Sayangnya sensor saat ini tidak terlalu handal dan sinyalnya sangat mudah dipalsukan. Sehingga pada akhirnya tidak ada produsen yang akan menerima penalti dari nilai sensor seperti itu. Untuk alasan ini, 6 pabrikan MotoGP telah mencapai kesepakatan untuk tidak menghukum pelanggaran. Dan Michelin biasanya tidak memberikan hasil sama sekali. General Manager Ducati Corse Luigi Dall'Igna telah mengadakan konferensi pers langsung sore ini untuk menjawab tuduhan oleh Motorsport Magazine, di mana mereka mengklaim bahwa Pecco Bagnaia telah memenangkan balapan Jerez dengan tekanan di ban depan di bawah batas yang diizinkan dalam peraturan. Regulasi memberikan tekanan minimum, tetapi Anda harus memikirkan bagaimana mengontrolnya, karena saat ini pabrikan menggunakan sensor yang berbeda, yang berarti akurasinya berbeda. Kami tidak berbicara tentang kecurangan, tetapi tentang fakta bahwa kontrol tekanan tidak terjadi dengan cara yang sama untuk semua orang. Setiap sistem memiliki kekurangan, itu tidak sempurna. Saat ini bahkan metode pengambilan data tidak dilindungi, sehingga memungkinkan siapapun untuk memperbaiki sinyal. Ducati tidak melakukannya, tetapi ada kemungkinan. Dan saya tidak dapat mengesampingkan orang lain yang melakukannya. Untuk memodifikasi data ini untuk berpura-pura berada dalam parameter yang benar padahal tidak. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.